Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Salagi. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini di kenaikan Yesus Kristus diambil dari Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu selalu nyata untuk setiap kehidupan kami. Tuhan, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka sapalah kami dengan firman-Mu, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Beginilah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya teramat percaya sukacita Tuhan Yesus Kristus melimpah atas setiap kita. Pernah orang bertanya, apakah iya ketika kita ditinggalkan seseorang, ketika kita berpisah, ketika kita tidak bisa lagi bertatap muka, bersua, lalu jarak memisahkan kita, adakah sukacita di dalamnya? Adakah kegembiraan di dalamnya? Pasti kita akan menjawab, tidak ada sukacita di sana. Tidak ada kegembiraan dalam situasi itu. Benarkah demikian? Tentu tidak tepat. Sebab apa? Sebab kita juga bisa memahami ada sebuah perpisahan untuk sebuah tujuan dan kekuatan yang luar biasa yang akan kita terima dari sebuah perpisahan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau dulu seorang sahabat mengatakan, ketika engkau pergi, ketika engkau tidak berada di sini lagi,
itu adalah perpisahan. Dan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Benar sakit, benar menyedihkan, benar kalau kita memakai pikiran dan perasaan kita sendiri. Dan firman Tuhan ini menyapa kita untuk sebuah perpisahan yang begitu indah dan mendatangkan sukacita. Apa itu? Yesus terangkat ke sorga. Yesus naik ke sorga. Lalu kenapa sukacita, Pak Pendeta? Lihat saja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang 52 itu. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Meskipun akhirnya ada orang yang mengatakan pantaslah kenaikan terangkatnya Yesus ke sorga tidak dirayakan semeriah Paskah atau semeriah Natal, karena memang itu bicara tentang perpisahan, itu bicara tentang kesedihan. Salah. Justru terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga menyatakan kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa itu? Janji Allah ditepati. Yesus akan mati, dikuburkan, pada hari ketiga akan bangkit, dan akan kembali terangkat, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Digenapilah apa yang oleh difirmankan Tuhan mengenai Yesus sebagai manusia dan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan mengatakan seperti yang dituliskan oleh Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Hal itu sudah digariskan, hal itu sudah direncanakan, hal itu sudah menjadi sebuah keharusan. Maka tidakkah kita patut bersukacita? Tuhan menggenapi janjinya. Bukankah kita merengek-rengek, bukankah kita kesal banget kalau sampai janji seseorang tidak ditepati? Lalu apa yang kedua? Firman Tuhan untuk mengajak kita melihat bahwa benarlah bahwa tempat orang percaya bukanlah dunia yang fana ini. Firman Tuhan mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita, memang dunia ini akan membencimu. Dunia ini dengan keinginannya. Sebab memang kita bukan warga kerajaan dunia. Kita warga kerajaan sorga. Hal yang luar biasa semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita lihat? Yesus terangkat ke sorga. Tidak lain adalah Yesus sendirilah penguasa, Yesus sendirilah pemilik dari sorga itu. Dan kita tahu di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan ayat yang kedua, Yesus pergi ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagimu di sorga. Bukankah itu kembali lagi menjadikan kita hidup di dalam sukacita penuh, menjadikan para murid pulang dengan bersukacita meskipun mereka berpisah. Itulah intinya. Berpisah itu, lihatlah dari sudut pandang yang utuh. Lihatlah dari kacamata Tuhan. Bukan bicara hanya dirimu sendiri atau orang lain. Tapi mari berbicara mengimaninya seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Makanya asik sekali firman Tuhan saat ini. Dan saya jadi teringat lagu di tahun 80-an itu ya. Pergi untuk kembali. Aku pergi, takkan lama, hanya sesaat saja ku akan kembali lagi. Ya,
firman Tuhan juga mau menyatakan bahwa terangkatnya, berpisahnya kita dengan Tuhan Yesus secara kedagingan, daging ini bukanlah untuk selamanya. Janji Tuhan Yesus, Ia akan datang untuk kedua kalinya, mengangkatmu, mengangkat kita. Kalau Yesus yang engkau imani, kalau Yesus yang engkau percayai bisa terangkat ke sorga, maka setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan mendapatkan tempat di sorga yang Dia janjikan untuk setiap kita. Amin. Ya, kita punya tempat di sorga, dan tempat itu Tuhan sediakan bagi kita. Lalu apa yang kemudian yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan saat ini? Mungkin kita berpikir juga secara manusiawi, sesuatu yang humanis, kan lebih baik dekat dengan kita, kan lebih baik ada selalu berbentuk wujud daging itu di dalam kehidupan kita. Satu sisi benar, tapi di sisi lain mari kita melihatnya. Tuhan tidak mau kita selalu menjadi seperti anak kecil yang masih juga harus dimemeh, yang masih juga harus disuapin, yang masih juga harus selalu didorong-dorong atau diajarin, atau ya seperti anak kecil. Bahkan kadang menjadi childish, kekanak-kanakan. Yesus tidak mau kita seperti itu. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau iman kita bertumbuh. Tuhan mau kita kuat, struggle di dalam kehidupan kita. Ada atau tidak ada Tuhan Yesus secara manusia. Siapa yang pernah mengajar anaknya naik sepeda atau berjalan, pasti bisa merasakan hal itu, pasti bisa memahami hal itu. Apa iya kita mau seperti anak kecil yang selalu diajari naik sepeda dengan rodanya yang 3 apa 4 ya? 4. 3 di belakang, 1 di depan. Tuhan mau kita juga bisa bergerak, berjalan sendiri dengan iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus, tanpa harus selalu dituntun seperti anak kecil. Yesus mau kita makan sendiri, tidak selalu disuapin, tidak lagi makan bubur saja, tapi kita makan nasi yang keras, seperti Paulus katakan. Intinya apa? Yesus mau kita dewasa di dalam iman kita. Kita memiliki kedewasaan iman. Dan itu yang menjadi sebuah kerinduan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kita dewasa di dalam iman kita. Kita dewasa memahami siapa Yesus itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarlah firman Tuhan yang digenapi itu. Untuk itulah saudara dihadirkan. Kita semua hadir, merasakan nikmat bersama dengan Tuhan Yesus itu dengan iman kita. Sebab firman Tuhan juga menyatakan bahwa lebih berbahagia kita yang percaya namun tidak melihat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri perintah buat kita. Apa itu? Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Terangkatnya Yesus ke sorga memeteraikan kita, orang yang percaya, anak-anak dari Tuhan Yesus, menjadi saksi tentang siapa Yesus itu di dalam kehidupan kita. Yesus yang mati, dikuburkan, disalibkan,
bangkit dari kematian, dan terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau adalah saksinya, aku adalah saksinya, kita semua adalah saksi Kristus. Saksi itu bukan hanya sebuah hafalan, sesuatu yang menghafalkan. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tapi menjadi saksi itu adalah ketika seluruh pola kehidupan kita, apapun itu bentuknya, dimanapun kita berada, nama Yesus yang dimuliakan. Kita adalah surat Kristus. Kita adalah gambaran kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika hidup kita berdampak, ketika hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita, di sanalah nyata siapa Yesus yang kau sembah, kau puji di dalam kehidupanmu. Kamu adalah saksi. Jadi saksi gampang kan? Pastilah tidak gampang. Saksi di kantor polisi saja kita sudah gimana gitu ya. Saksi dalam sebuah kejadian saja sudah gimana gitu ya. Apalagi saksi Kristus, yang bukan hanya mengatakan apa yang dilihat, yang bukan hanya mengatakan apa yang dia rasakan, tapi juga melakukan apa yang dia imani di dalam kehidupan kita. Benar, tidak gampang. Saya juga setuju, itu tidak gampang. Sebab kita seperti ikan di akuarium. Semua mata bisa memandang, semua mata bisa melihatnya. Dan Tuhan akan disalahkan ketika engkau berkata, engkau percaya kepadanya, engkau adalah anak Allah, tapi kelakuan, tapi tindakan kita, tapi ucapan kita, tapi seluruh kehidupan kita tidak menggambarkan ada Yesus di dalam hidup kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Tuhanmu juga tahu itu tidak gampang. Maka Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tinggallah di tempat ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendiri. Janjinya akan Roh Kudus itu, seperti apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul itu, dinyatakan dan akan diberikan kepada setiap pribadi yang menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Siapapun itu yang Tuhan pakai akan dipenuhi, akan dikuatkan dengan Roh Kudus yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali Tuhan kita ini. Dia tahu sesuatu yang berat. Dia tahu kita tidak mau terhempas. Janjinya akan Roh Kudus itu diberikan untuk setiap kita. Sehingga kita kuat. Sehingga kita memperoleh semangat yang selalu baru hari lepas hari. Menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Dan itu yang dilakukan oleh para murid. Dan di dalam penantian itu, ada hal yang luar biasa yang mereka lakukan. Apa itu? Ayat yang terakhir. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Luar biasa sekali. Menanti turunnya Roh Kudus, menanti hadirnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mereka menanti dengan senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah, senantiasa berada di bait Allah. Hal yang luar biasa, bahwa benarlah lebih baik satu hari di bait Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Ya, kehidupan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuji, memuliakan Allah. Artinya apa? Mereka diperlengkapi dan dikuatkan untuk tetap selalu intens, untuk tetap selalu
berkaitan erat untuk tetap selalu terhubung dengan Allah, untuk tetap selalu berada di dalam kehidupan bersama dengan Allah, memuji, memuliakan Allah. Mereka tidak kemana-mana, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau mereka lakukan, tapi mereka selalu hadir dengan sebuah kerinduan bertemu dengan Allah di baitnya, bertemu memuliakan Allah di dalam kehidupan iman percaya mereka. Mereka bersekutu, mereka berdoa, mereka tetap memuji Tuhan di dalam kehidupan hari-hari mereka. Menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan benar, kita mengetahui akhirnya para murid begitu luar biasa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman. Biarlah dengan firman-Mu kami semakin dikuatkan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami dimampukan untuk hidup di dalam iman bahwa Yesusku, Yesus kami terangkat ke sorga dan akan kembali. Terangkat ke sorga menyediakan tempat bagi setiap kami orang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami semakin diberkati hari lepas hari. Diperlengkapi, dipersiapkan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus corona ini. Amin.